Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sip, Anda bersama sahabat siar Aral Tafodisa, dan pastinya Anda tidak sendiri di hari Selasa ini ya, di pukul 10:49 di program spesial Mompreneur. Dan tentunya sudah hadir bersama kita di sini narasumber yang selalu setia insyaallah. Pasca lebaran ini perdana kita di sini, kita sapa terlebih dahulu Ibu Dr. Yesi Elsandra sudah bersama kita di sini. Assalamualaikum Ibu, sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ara. Mudah-mudahan Alhamdulillah. pasti ya. Alhamdulillah Amin. sehat-sehat. Mohon maaf lahir batin Bu, masih bulan Syawal. Suasana Syawal Iya ya. masih nih, kue lebarannya aja nih kita kurang ya Bu ya. Sudah habis. Iya. Nah keluarga sip ya, kita ini on air pertama lagi nih, episode pertama pasca lebaran. Pasca lebaran ini Iya. perdana kita berjumpa lagi keluarga sip ya. Iya, dan tentunya kita pasti akan seru-seruan lagi ya seperti biasanya. Dan kali ini tema kita menarik sekali keluarga sip ya, untuk talk show Mompreneur di edisi Selasa tanggal 30 April 2024 atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah. Memulai usaha tanpa pinjaman. Nah, ini Masya Allah. rame ya Bu ya, habis Betul. lebaran biasanya salah satu resolusi habis lebaran, entah kenapa, atau mungkin sebuah kebiasaan, atau memang sudah menjadi trend center juga, pasca lebaran pasti lanjutin usaha habis Iya dong. pas Ramadan gitu ya Harus Bu ya. kita lanjutkan lagi Iya. usaha kita. Nah, Life must go on ya. itu dia. Betul. Dan dilemanya Bu ya, dilemanya biasanya pasca lebaran itu banyak yang ingin buka usaha. Coba ini iming-imingan atau bujuk-bujuk kan ya, bujuk dari teman-teman, dibujuk nih sama teman yang udah pernah pinjam ke bank misalnya. Betul. Atau nggak ada- punya uang, nggak tapi punya mau uang. mulai usaha. Tapi mulai usaha juga, Benar, mau pakai benar. pinjaman takut, khawatir nanti. banyak kekhawatiran. Benar sekali. Nah kita mulai dari sini mungkin nih Bu. Oke. Apakah meminjam ke bank itu dalam tanda kutip masuk dalam kategori utang juga? Atau mungkin ini Utang ya. pengecualian Oke. gitu. Silakan Ibu. Baik keluarga sip yang selalu setia ya, selalu setia Iya, menunggu benar. kehadiran Mompreneur di mana saja berada. Ya, tema kita pagi ini tuh menarik loh sebenarnya. Iya, ya, benar, Bu. kenapa? Karena sering orang beranggapan pengen usaha tapi nggak ada modal. Iya. Pengen punya usaha tapi terkendala biaya Iya. atau ya modal gitu. Modal. Nah, jadi keluarga sip sebenarnya modal terbesar itu sering sekali kita bahas di talk show kita ini, bahwa modal terbesar itu bukan uang. Iya. Nah, tanamkan ya yang kuat gitu di mindset kita, bahwa modal yang kuat yang utama itu sebenarnya dalam usaha bukan uang. Iya. Ya, tetapi adalah modal keberanian, ya, modal mental. Uang itu nanti akan datang dengan sendirinya. Bahkan kita kadang-kadang justru nggak bisa menolaknya gitu loh, kedatangan investor. Iya. Kalau seandainya usaha kita itu prospektus keluarga sip, ya. Nah, mungkin pasca lebaran ini ada yang ingin pengen usaha tapi banyak tapinya. Iya. Pengen usaha tapi lagi ya, pasti pada tapinya. Yang pertama nih keluarga sip, yang perlu kita perbaharui mungkin mindset kita adalah, apa sih why yang terbesar yang membuat kita harus usaha? Kenapa gitu loh? Iya. Kenapa kita harus usaha? Tentu kita mesti bertanya, apa sih impian kita? Impian terbesar kita apa? Ya. Oke. Jadi miliki impian terbesar, maka kesulitan-kesulitan dana tadi, kesulitan-kesulitan finansial yang kita rasakan tadi itu akhirnya dengan sendirinya itu akan terpecahkan. Ya, Oke. akan terpecahkan gitu, akan hancur gitu, ibaratnya itu ada yang menutupi ya pintu hati kita untuk memulai usaha. Kemudian dengan why yang besar tadi, kenapa saya harus berusaha yang besar, jawabannya itu ada di dalam pikiran kita. Misalnya ya, karena saya pengen umroh misalnya, karena saya pengen naik hajikan orang tua misalnya. Nah, dengan karena tadi ya, atas jawaban why tadi, maka hambatan-hambatan itu pasti akan terpecahkan. Iya. Sehingga modal besar tidak menjadi lagi kendala kita. Oke. Gitu. Iya. Karena sejatinya keluarga sip percaya pada unik.
bukan modal finansial yang membuat kita terhambat untuk berusaha, tapi karena keberanian. Keberanian yang masih kecil Ya. gitu ya Bu ya. Nah, gimana dong supaya berani? Maka besarkan impian. Oke, motivasinya. Jadi banyak ya, banyak cara Iya. yang bisa kita lakukan tanpa kita harus pinjam uang. Oke. Jangankan ke bank, minjam tetangga, minjam teman, minjam suami kalau kita perempuan misalnya. Iya. Itu sebenarnya nggak perlu, keluarga sip. Nggak perlu kita minjam uang kepada siapapun. Cukup kita manfaatkan 10 jari kita ini. Oke. Cukup kita manfaatkan dada kita yang lapang ini, Oke. ya. Cukup kita manfaatkan hati kita yang penuh dengan kesabaran ini, Oke. dan kaki kita kuatkan untuk terus mau melangkah. Masya Allah, ini dalam banget, deep banget ya keluarga sip ya. Iya kan, itu aja dulu yang Iya. ada aja di diri kita manfaatkan. Ya, yang ada di sehingga kita nggak menjadikan mau minjem uang ke orang lain itu menjadi prioritas. Oke. Ya, karena sejatinya ketika kita mau memulai bisnis nggak harus yang besar dulu, kan ada Iya. istilahnya mulailah dari yang Kecil. Oke. ya kan, mulailah dari yang kecil, mulai kemudian hari ini juga, mulai sekarang ini juga kan ya, mulai sekarang juga, mulai dari hal yang kecil, ya udah do action, lakukan. Kebanyakan Gitu. mikir kali ya Nah, Bu kalau ya. kebanyakan mikir jadi kayak gitu, pikiran kita itu kita tuh sudah mental block. Iya. Mental block tuh maksudnya gini, kita udah seolah terblok oleh, oh ya kalau mau usaha tuh harus uangnya harus besar, Iya. modalnya harus besar, udah terblok oleh mental itu gitu loh, pikiran itu, sehingga mesti itu kita break, kita kita hancurkan Iya. gitu. Ya itu tuh bahwasanya modal itu bukan hal utama, sehingga kita tidak perlu punya uang ke siapapun, cukup yang ada pada diri kita ini. Kita Contoh, maksimalkan apa sih? potensi yang ada dulu Betul, gitu ya Bu. potensi yang ada. Dan kalaupun kita butuh uang, maksudnya perlu biaya, perlu modal ya untuk menentukan, kan kita setiap hari pasti ada jajan, Iya. benar gak? Ya, kita pasti kalau misalnya seorang istri dikasih belanjaan sama suaminya, dikasih nafkah sama suaminya, benar gak? Benar. Kalau kita sebagai anak pasti kita dikasih jajan sama Orang tua. orang tua. Dan kalau kita pegawai kita punya gaji, kayak Ara Iya. pasti punya gaji. Iya, setiap bulannya ada pasti ada gitu ya Bu. loh. Nah itulah yang kita Maksimalkan. keluarga sip. Itulah yang kita kelola keluarga sip dengan pikiran kita tadi, impian kita tadi ya. Kemudian kita kelola dengan 10 jari kita yang bersungguh-sungguh tadi gitu ya. Kemudian kita ayunkan langkah kaki kita untuk mencari customer dengan semangat 45, ketemu deh itu nanti. Ikhtiar bertemu nanti dengan doa, jadi deh dia. Oke. Ini menarik nih ya Bu ya. Kita maksimalkan potensi yang ada terlebih Potensi yang ada dahulu. dulu. Berarti kalau ngutang ke bank atau minjam ke bank boleh boleh, aja sih, ha? bukan salah ya keluarga sip ya. Cuman kan kita nggak mungkin ujuk-ujuk minjam ke bank kalau bank kalau kita juga nggak apa gitu loh yang jadi jaminan kita. Oke, Dan bank bukan ngelihat gitu Ara. Dan yang kedua, bank nggak ada tuh, bank sekarang itu yang mau ngasih pinjaman itu cap thank you. Iya, tanpa ada jaminan Pasti gitu ada ya Bu. jaminan, ya kan. Kemudian dia juga nanya-nanya, kalaupun taruhlah katanya kan UMKM itu akan dibantu, Iya. tetap si bank itu minta laporan finansial kita, minimal catatan kita berapa sih penghasilannya. Kan bank nggak mau kan bank itu ngasih begitu cuma-cuma. Iya. Dia pasti pengen uang yang dia pinjamkan tadi itu balik kan. Iya, benar. Iya kan, tentu dilihat juga ini orang mampu nggak nih ngembaliin duit gue yang gue pinjemin katanya. Iya. Iya kan, kalau rasanya dia nggak mampu, dilihat dari laporan keuangannya, ya mana mau bang lah. Hari gini ya orang mau gitu ngasih saja, kecuali mau kampanye, iya itu ada tuh biasanya. Oke Bu, dah Ya. kita di masyarakat kita itu ada istilah nyari uang pakai uang. Kalau nggak ada uang nggak bakal dapat uang. Nah, itu mindset yang perlu mindset kita, salah ya, ini Bu. betul, yang Ini perlu kita luruskan. Ini nih Ibu yang udah pengalaman juga di dunia usaha gitu ya Bu, pasti menghadapi ini atau bahkan pernah mendengar ini dari orang tua kita atau Betul, lingkungan kita. betul. Nah gimana nih Bu cara mendobrak prinsip yang satu ini? Betul. Cari uang harus
pakai uang. Orang kaya aja yang bisa tuh makin Iya, kaya, yang miskin nggak bisa gitu. Iya, Artinya iya, yang udah punya usaha, yang udah punya modal gede juga, nah usahanya bakal gede nih. Iya. Nah kita yang kecil nggak punya modal ini nggak bakal gitu Bu. Nah Heeh. ini kita motivasi di awal dulu nih Bu. Iya, Gimana betul. caranya tuh Bu? Nah, jadi kan tadi kan tuh kita manfaatkan Mm-mm. resources yang kita miliki, Iya. sumber daya yang kita miliki, Benar. apa misalnya keahlian kita, Iya. kemudian dream kita misalnya, atau mungkin kita punya uang jajan, Iya. maksimalkan uang jajan kita. Benar. Contoh nih keluarga sip. Jadi anak saya yang kelas 4 SD itu kan dia punya uang jajan Mm-mm. 5.000 sehari. Itu dikumpul-kumpulkannya keluarga sip. Iya. Kemudian dia belanjakannya di Shopee. Dia beli stiker-stiker di Shopee. Oke. Ya, itu dia jual keluarga sip ke teman-temannya. Dapat untung. Dapat untung. Untungnya pun saya sebenarnya ragu sama dia tuh. Gitu. Anak-anak lah namanya kok teman-temannya Iya. gitu ya. Tapi minimal dia tuh sudah mulai gitu loh. Saya mencontohkan saya mencontohkan ke anak-anak bahwasanya kalau kita punya uang ini harus berkembang. Iya. Gitu, itu contoh ya kan. Emang betul kan pakai duit tadi tuh Hara, Iya, beli pakai di Shopee-nya. ada modal gitu Ada modal ya Bu. kan? Iya. Kan kalau kita ini kan bukan benar tuh pakai duit tadi tuh ya. Ah. Tapi kan duitnya itu kita nggak minjem gitu. Duit yang ada dulu. Duit yang ada dulu. Kan karena tema kita kan minjem apa enggak gitu kan kita Iya, kan iya. ya. Baik itu minjem ini ke pihak nggak harus bank kan Iya. minjem ini gitu. Mm-mm. Yang kita maksimalkan aja uang jajan kita. Iya. Contoh lagi itu anak saya kan Iya. kelas 4 SD, dia memanfaatkan uang jajannya. Nah, kalau kita ibu rumah tangga, kita dikasih duit sama suami nafkah. Ya, yang sebagian pastinya kalau di Indonesia nafkah kita itu ya buat belanja dapur juga, ya. Bukan nafkah yang asli juga, original juga ya. Kalau yang nafkah original itu kan emang buat kita, Iya, bukan emang untuk buat keluarga kita. lagi duit itu gitu loh. Yang original itu ya buat kita, terserah kita mau buat apa. Tapi kalau balik lagi untuk belanja dapur ya itu uang belanja dapur namanya, ya kan. Nah, taruhlah itu gitu mau walaupun dicampur ya istilahnya itu gitu ya, uang belanja sama uang nafkah. Ya, kita sisihkan arah kelebihannya. Ini yang pengalaman saya waktu di Jepang dulu. Ya kan dikasih tuh karena di Jepang kan saya nggak kerja nggak ngapa-ngapain banget, benar-benar murni ibu rumah tangga. Kemudian suami kan ngasih duit walaupun nggak harian gitu kan ya, nah ngasih duit. Ya. Nah uang itulah yang kita gunakan, uang belanja tadi gitu loh, uang belanja tadi buat contohnya gini Ara, saya pengen waktu itu makan lontong. Iya. Kayak lontong Padang, kangen gitu waktu di Jepang pengen makan lontong Padang, ya kan. Nah karena di sana itu cukup mahal gitu bahan-bahan kayak nangka gitu kan, itu kan diimpor dari Thailand, jadi harganya emang lebih mahal. Nah saya yakin pasti orang Indonesia yang ada di lingkungan saya waktu itu juga pasti kangen lontong. Nah karena saya pengen lontong dan nggak mau membebani biaya rutin keluarga, saya open order. Oke. Uni tanggal sekian mau bikin lontong nih, ada yang mau nggak? Ada yang mau PO nggak? Udah pada PO. Yang ada akhirnya nih, yang tadinya kita kan mau bikin lontong nih buat untuk diri sendiri aja dulu. Buat biaya dapur berarti kan kita Iya. bikin lontong kan, iya kan? Justru malah untung jadinya. Kita dapat gratis juga dari makan lontong, dapat juga kelebihannya. Salah satu contoh memaksimalkan tadi ya Bu. Itu jadi memaksimalkan juga potensi kita kan ya, kita bisa bikin lontong gitu. Itu juga bikin lontongnya modal YouTube, ya kan? Maksudnya pasti nggak YouTube lagi gitu, karena kan nggak pernah bikin lontong di Indonesia. Kita di Padang mana pernah bikin lontong gitu kan? Gimana cara bikin lontongnya juga itu riset YouTube-nya entah berapa kali itu, ya kan? Nah jadi keluarga sip ya, maksimalkan resources yang pertama itu yang ada di fisik kita dulu nih, di tubuh kita ini. Kemudian baru ya memang betul nggak salah juga ya kalau kita mau mau dapat uang dengan modal uang, tapi bukan yang utama gitu. Iya. Ya uang ini nggak harus minjam maksudnya ya, nggak harus minjam gitu ke pihak lain. Cukup kita maksimalkan uang yang ada di kita ya. Kalau misalnya adanya 100.000 ya kita gunakan 20.000-nya. Oke. Ya kan, istilahnya nggak harus besar gitu keluarga sip. Yang penting coba dulu nih ya Bu ya, dan maksimalkan yang ada. Terus saya pengen juga waktu itu bikin donat ya kan, pengen donat gitu ya. Ada donat di sana arah yang halal di situ ya, Mister Donat ya. Kayaknya udah ada juga di Jakarta Mister Donat. Nah ada yang bisa kita beli gitu. Ya Allah Ara, kita keluarga besar, saya bertujuh Ara. Iya.
ya bertujuh kan mikir gitu. Kalau mau beli donat kan kita kalau makan donat kan cukup satu, Ara. Banyak keluar modal juga Iya, ya nah, Bu, pikir mending juga kayak bikin gitu ya. Aduh, mau beli donat kita taruh anak yang paling bayi itu belum bisa makan donat, berarti kita kan berenam. Iya. Kalau berenam ya donat itu sekitar 150 yen, satu sekitar 150 yen, berarti sekitar 20.000 satunya gitu kan. Satunya 20.000. Satunya gitu kan, kita selalu ngitungnya itu rupiah, kata temannya jangan dirupiahkan katanya. Ya tetap aja otak kita tuh pasti ngerupiahkan. Berarti kalau minimal 2 aja satu orang. Oh sekian. Satu orang udah 40.000 nih gitu ya. kan. Oh berat juga nih. Nah, cari deh tuh gitu kan. Belajar di YouTube cara bikin donat. Masya Allah, akhirnya tahu gak, Ara? Akhirnya saya berulang kali belajar bikin donat gitu kan, yang dari mulai gagal, yang dari bantet, yang dari gosong, ya macam-macam lah udah yang dialamin. Gitu kan, sampai akhirnya bagus banget hasilnya, Ara. Akhirnya ketemu juga ininya, resepnya yang sesuai yang pas, gitu ya Bu. Kan sudah berulang kali ya, karena kepengen makan donat tapi nggak mau uang belanjanya kelebihan gitu kan. Akhirnya belajar. Nah, sampai di Jepang, Ara, itu saya buka les bikin donat. Kebayang gak tuh? Ini gila banget. Les bikin donat gitu ya Bu. Indonesia. Karena kan banyak order tuh, kita mau pulang. Siapa nih yang mau diturunin ilmunya? Kan? Akhirnya dari resources kita kan, kalau kayak gitu kan ngajarin kayak gitu kan nggak ada modal sama sekali, Ara. Iya, kemauan sih Bu, yang kan? paling penting. Lumayan, Ara, ya. Sama Japanese cheesecake saya bikin ininya 3.000 yen, Ara. Masih ada buktinya, ininya, flyernya. Cari aja di Facebook saya atau di Instagram. 3.000 yen, Ara. Itu les donat, bikin donat, sama les bikin ini, baking class ya, bukan les ya. Baking class bikin Japanese cheesecake ke orang Indonesia, karena itu tadi unik kan, mau pulang, karena saya jualan itu di situ. Karena kenapa kok Japanese cheesecake juga kan, itu tadi Japanese cheesecake mahal banget di situ, Ara, gitu kan. Nah, kita makan mungkin nggak cukup satu loyang keluarga. Mending kita bikin aja. Dari hemat trial juga gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh bukti bahwa kita bisa ternyata memaksimalkan potensi yang ada tanpa harus minjam. Karena clue kita itu ya Bu. Iya benar. Ke bank. Tapi bukan berarti salah ya minjem ke bank. Tapi kita cluenya ini kita coba untuk tidak minjam dulu. Benar. Gitu ya Bu. Dan ini udah ada pertanyaan masuk Bu dari Uni Desi di Lubuk Minturun dekat Mantiga katanya. Nanti ini kayaknya nih. Salam kenal Bu. Salam kenal. Desi. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kita harus memanfaatkan potensi yang ada. Apakah dengan menggadaikan barang yang kita punya itu termasuk memaksimalkan potensi yang ada? Benar. Kita tahan dulu ya Bu ya. Nanti kita jawab insyaallah nih ya Uni Desi ya di Lubuk Minturun pertanyaannya. Apakah dengan menggadaikan barang itu masih termasuk kategori memaksimalkan potensi yang ada? Jangan kemana-mana keluarga sip ya. Ara bersama Ibu Yesi bakal balik tentunya dengan penjelasan nanti. Kita ke satu musik positif dulu untuk semua pendengar setia dimanapun berada. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, Anda sedang mendengarkan program spesial Mompreneur untuk edisi Selasa di tanggal 30 April 2024 atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah. Dan spesial untuk Anda pendengar setia Radio Sip FM dimanapun berada, kita tunggu atensinya di 081222010159 atau boleh juga kirimkan komentar pertanyaan via komentar ya di laman Instagram kita Sip FM. Oke keluarga Sip, kita masih bersama Ibu Dr. Yesi Elsandra di sini, seorang praktisi usaha ya, dan dosen juga pengajar di salah satu kampus di Sumatera Barat. Kita sudah masuk ke pembahasan tadi terkait dengan bagaimana sih caranya buka usaha tanpa pinjaman gitu ya Bu. Dan ada pertanyaan ini ya pemancing, semoga makin banyak penjelasan nantinya dari Bu Yesi untuk kita bersama. Pertanyaannya dari Uni Yesi di Lubuk Minturun. Pertanyaannya, apakah dengan menggadaikan barang ya itu masuk juga kepada kategori kita memaksimalkan potensi yang ada? Boleh nih Bu penjelasannya. Oke, ya. Jadi sebenarnya perbankan, lembaga keuangan itu salah satunya adalah bank. Iya. Ya, di mana fungsinya itu adalah tempat minjamkan dana dan mengumpulkan dana. Sama dengan pegadaian. Iya. Ya, jadi sama lembaga keuangan yang fungsinya menjadi mediasi bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana.
Cuman bedanya kalau di perbankan kita namanya minjem, kemudian ada bunga yang harus kita bayarkan. Iya. Sedangkan kalau di pegadaian ada apa istilah namanya itu ya, ada uang yang juga perlu kita bayarkan gitu ke pegadaiannya, pegadaiannya, ya. Sewa apa namanya ya, titipannya, biaya penitipan. Biaya penitipan kalau nggak salah namanya ya, biaya penitipan barang kita yang kita titipkan di sana, yang kita gadaikan di sana, ya. Kemudian kita dikasih juga pinjaman sama sebenarnya, ya. Tetapi mungkin bedanya kalau minjam ke bank kita harus bayar bunga tadi. Kalau di pegadaian itu kita mesti membayar biaya titip tadi. Dan kalau uang kita sudah cukup ya untuk menebus barang yang kita titipkan, maka nanti bisa kita ambil. Ya kan? Sama juga kalau kita sudah cukup uang, kalau untuk membayar hutang kita, kemudian maka hutang kita akan lunas. Jadi beda-beda tipis ya antara pegadaian dengan perbankan. Ya. Nah, apakah itu juga memaksimalkan sumber daya? Boleh dikatakan maksimalkan, ya. Tetapi mungkin itu opsi kedua ya, opsi kedua sebelum kita maksimalkannya itu emang yang kita tuh nggak ada membayar kelebihan gitu, Ara. Yang melekat di tubuh yang Allah kasih aja dulu gitu betul, ya Bu ya. Itu gitu memanfaatkan itu. Maksudnya gini, kalau ke pegadaian tadi tetap ada biaya yang harus kita keluarkan gitu. Iya, benar. Sama juga dengan kalau kita minjem ke bank. Ya kan? Atau minjem ke teman. Kalau minjem ke teman enggak ya sih ya biasanya ya. Tetap ada konsekuensinya gitu. Ada konsekuensinya. Atas tindakan itu. Tindakan kita menggadaikan barang, yaitu ada biaya sewanya. Dan tindakan kita meminjam, yaitu ada bunganya. Sama. Ya kan? Sebenarnya itu tidak masalah sepanjang. Ya kan? Tingkat keuntungan yang kita dapatkan jauh lebih besar dari bunga yang harus kita bayarkan. Atau tingkat keuntungan jauh lebih besar dari sewa yang kita bayarkan untuk menitipkan barang kita, why not? Gak ada masalah. Baik. Ya, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Cuman ini bagi kita yang memang baru new entry mungkin, atau mungkin kita takut atau mungkin ada juga orang yang udah kapok gitu ya, berurusan dengan perbankan atau dengan hutang piutang, bisa memaksimalkan resources yang Allah berikan dulu aja gitu. Nanti kita bahas juga deh soal minjam itu, Ara. Bagus juga tuh. Boleh tuh Bu, ya, minggu depan deh ya Bu kayaknya ya. Episodenya tersendiri ya Bu. Itu bukan satu hal yang buruk ya. Kenapa? Jika kita mampu memaksimalkan maksimalkan pinjaman itu, untung gede kita. Contoh ya, walaupun bunga mungkin masih menjadi pro kontra ya. Contoh sekarang. Bunga perbankan itu 10% sekarang, Ara. Kalau kita nabung di bank kurang-kurang mungkin belasan lah, nggak sampai 15%. Kalau kita misalnya gini, Ara, kita buletin aja nih, kita minjem uang, kita nabung di bank, deposito atau bank lah, paling tinggi itu bunganya 100 juta kita simpan uang kita, Ara. Kita punya uang 100 juta nih, kita simpan uang kita di bank, hanya bunga itu 6% setahun loh, bukan sebulan. 1 tahun ya Bu? Setahun berarti 6% dibagi 12. Ya kan? Berapa tuh? Ini agak lemah nih Bu ya hitung-hitungannya. Hanya setengah persen. 0,05% ya. 0,05%, iya. Ya kan, setengah persen ya. 1% kan nggak sampai. Nih hitung-hitungan agak lelah nih Bu. Sekali lagi, ya kan ya. Kita kalau punya uang di bank, kita kalau mau nyimpen itu paling tinggi nih, Ara nih, kalau mungkin udah anak kita tuh miliaran, hanya 6%. Rata-rata hanya 4%-an. Taruh 5%. Jadi kalau kita punya uang di bank 100 juta 1 tahun loh, Ra, ini bukan 1 bulan, 1 tahun ya, keuntungannya hanya ya 1 tahun 5 juta. Mending kita putarkan di usaha. Hitung-hitungannya ke sana ya Bu. Nah sama juga dengan kalau kita minjam, bunganya juga kecil sekarang, bunganya BI juga rate, kecil ya. Jadi paling mungkin setinggi-tingginya itu mungkin sekitar 12%-an lah. Jadi misalnya Ara butuh modal nih, mau minjem uang di bank, ya kan, butuh uang. Kalau Ara bisa memaksimalkan atau mengoperasionalkan uangnya ini, mengelola uang ini dengan baik, bisa jadi keuntungannya lebih besar. Karena setahun cuman tadi soal 10% yang gampang aja ngitungnya kita nih. Kita buletin aja 10%. Bunganya 1 tahun. Kita minjem uang 100 juta. Ya, 100 juta. Itu kita hanya bayar bunganya
10 juta setahun. 1 tahun ya Bu. 10 juta bagi 12. Iya, Iya kan? hitung-hitungannya. Hitung bulanannya. Paling Iya. kira-kira 1 juta lah. Oke. Kita punya uang 100 juta nih. 100 juta banyak loh. Bisa kita maksimalkan pengolahannya. Pasti bisa dapat kita 20% sebulan sehari itu bisa loh. Ya, 20% income-nya sehari lebih. loh. Artinya modal utama balik, yang bunga terangsur juga. Nah, keuntungan kita dapat juga Dapat itu ya Bu ya. jauh, karena jauh lebih besar Mm-mm. tingkat keuntungan kalau kita mengupayakan atau meniagakannya ketimbang ngendap uang. Tapi syarat dan ketentuan tentu berlaku. Iya. Iya kan. Nah, makanya kita bagus nanti kita Iya Bu. kita bahas soal ini. Satu khusus ya Bu ya, satu episode, sekarang ini satu episode segmen kita nggak khusus. minjem dulu ya. Kita yang buka usaha tanpa pinjaman dulu Pinjam nih. dulu. Nanti kalau kita mau minjem boleh ya, nanti kita bahas juga gitu. Iya. Menguntungkan nggak, disarankan nggak gitu kan. Kalau kita berani dan kalau kita kelihatan prospek itu ke depan, ya, Dan manajerialnya bagus. daripada kita stuck, lebih baik kita minjem uang ke bank. Iya. Itu lebih Gitu cepat loh. bertumbuh juga ya Bu. Gitu. Barangkali ini salah satu triknya para pengusaha juga ikhtiar kali. juga ini kan ya, Iya, namanya ya, ikhtiarnya juga. mengupayakan juga sumber daya, tapi sumber dayanya dari luar. Oke, berarti sumber dari daya. luar. Nah, kita kerucutkan nih Bu. Untuk episode kali ini kita khusus sumber daya yang kita punya miliki dulu aja. nih, yang di dalam Mau dulu nih. Kita optimalkan Oke. apa yang kita miliki tanpa Nah. harus kita ada sharing profit dengan orang lain. Iya, ini yang maksudnya ini modal dengkul istilahnya gitu ya Bu. Apa yang ada aja dulu ya, gitu. Kita juga Nah, pun masih maju mundur. Iya. Kita pun masih minjem uang ke bank itu masih banyak ininya gitu ya, inunya kan harus ada ininya lah, laporan keuangan lah, ya kan harus ada agunan lah, kayak gitu kan. Nah, ribet kan gitu loh. Nah, ini bagi orang yang nggak mau itu, nggak mau ribet di soal itu gitu. Iya. Atau ada juga mungkin bagi orang yang sudah di blacklist di bank, ada loh bank itu di blacklist, seluruh bank nggak akan bisa minjem lagi gitu loh. atau Ya kan? untuk yang newbie ya Bu, Bener untuk banget, mahasiswa yang benar-benar juga, baru, ya, yang masih benar-benar masih baru. ini gimana, bingung mau mengakses perbankan, masih bingung. Nah, ya kita bahas yang ini dulu. Nah, Nanti ya karena perbankan itu mitra UMKM banget. Kalau kita mau tumbuh itu ya kita kalau nampak memang ininya lebih baik minjem kita ke bank. Oke, nanti kita bahas satu segmen termasuk khusus. arah keluarga sip, nanti juga bahasan kita yang lain termasuk apakah kita mau minjem uang ke bank atau kita nerbitin saham. Oke. Nerbitin sahamnya itu maksudnya nggak harus saham kayak di bursa efek kayak gitu, enggak. Maksudnya itu saham itu kepemilikan. Oke. Iya kan? Contoh, ya saya butuh uang nih Ara nih. Keluarga sip butuh modal. Iya. Ya kan, ada pesanan misalnya, atau emang mau punya usaha baru atau apalah, pengembangan usaha dan sebagainya. Iya. Mau pinjam uang takut ke bank, takut nggak kebayar bunganya, jangan bayar cicilannya, bunganya takut nggak kebayar Iya, misalnya. iya. Nah, karena perasaan takut ini juga masih Khawatir ini, berlebihan, ya iya. kan? Saya ajak aja Ara, gimana ya? Kita teman berdua Tandem. gitu. Nah, kita ini bermitra gitu. Mitra Ara berdua katanya, ya, mitra. Tapi Ara ini usaha jadi milik kita berdua. Tapi saya nggak harus bayar ke Ara. Yang ada kita nanti sharing keuntungan. Oke. Nah, itu beda lagi juga keluarga sip. Saham tapi nggak yang Iya. kapasitasnya besar dulu gitu Nah, ya iya Bu, gitu. kayak Cuman seperti yang di ini bursa semuanya efek. kelebihan kekurangannya keluarga sip. Kalau hutang tadi si banknya nggak harus jadi pemilik modal kita, nggak jadi nggak jadi pemilik, tapi kita wajib bayar bunga. Tapi kalau tadi nerbitin saham, ya kan, Ara jadi pemilik usaha saya. Jadi Ikobana Bakery bukan punya saya sendiri lagi. Bagi saham sama yang lain gitu ya Bu. Sekarang Ikobana Bakery juga milik Ara. Oke, Ya siap. kan, Ara juga berkontribusi mau ngapa-ngapain gitu loh, mau Iya. punya ide begini. Nah, Oke. Amin ya tapi- keluarga sip ya. Nah, tetapi ya kan, kalau kita rugi, ini usaha nih kita tanggung bersama loh. Iya, ada Ya kan? plus minusnya. Nah, ada plus minus. Kalau Dan- rugi ini nggak rugi dan sendirian saya nggak harus gitu bayar ya Bu. hutang, saya nggak punya hutang ke Ara. Iya, benar. Ya kan, ya kalau ada untung kalau kita bagi sharing profit. Nah, Oke. itu. Tapi sekarang ini usaha bukan lagi punya saya. Gitu. Baik, nah ini menarik nih Bu. Barangkali nih pendengar kita di luar sana separuh udah tahu nih yang begini. Sebagian itu belum paham nih yang begini-begini gitu. Iya. Ini apa namanya? Beda Ini ya, sistemnya betul, bagaimana betul. gitu. Sebaiknya kita ngolah sendiri. Iya, 100% modal kita sendiri, jatuh bangun kita sendiri. Iya, benar. Di mas robot rumput sinan wak siangi, Iya, ya kan? Tatuntuang lo surang. penting sendiri gitu ya Bu. Sendiri semuanya, ya kan? Mandiri kita pinjam gitu. uang ke bank. Kalau kita uang ke bank berarti ada kewajiban harus kita bayar, Iya. bunga dan cicilan pokok. Bukan hanya bunga loh. Dan kalau perbankan itu konvensional, bunga ini bunga berbunga, Ra. Nah, ini Iya, yang benar. sering menjerat itu di sini keluarga sip. Bunga adalah bunga berbunga lagi.
Contoh, ya kan, Ara harus bayar bunga bank sekarang misalnya utang Ara 100 juta Iya. misalnya. Ara harus bayar bunga misalnya 10 juta, bukan jangan 10 juta lah, 1 juta. Mm-mm. Ternyata bunga 1 juta ini nggak sanggup Ara bayar. Jadi utang di Ara, bertambah utang Ara sekarang 101 juta. Begitu seterusnya. Nggak kebayar bunganya, tambah lagi utangnya karena bunga yang nggak kebayar tadi. Jadi bunga berbunga jadinya. Berbunga, Iya. anuitas jadinya, itu yang membuat apa namanya merusak itu seperti di situ. Maka ada ada solusi kan dari Islam, yaitu bukan hutang yang berbunga, syariah ya, dengan syariah bagi hasil. Perbankan syariah ada bagi akadnya hasil. gitu. Ada akadnya. Nah, Oke. itu. Atau tadi satu lagi kepemilikan, sharing kepemilikan. Mm-mm. Ya kan, sharing kepemilikan saham gitu ya, walaupun sahamnya itu udah nggak bentuknya gimana kayak di bank bursa efek gitu ya, tapi artinya intinya saham itu kan kepemilikan artinya. Iya. Ya, jadi Ara juga ikut memiliki usaha saya sekarang karena saya butuh dana Ara. Nah, Oke. tapi saya nggak harus bayar cicilan, nggak ada utang-utang, saya nggak punya utang. Oke. Gitu. Nah sekarang yang kita bahas adalah tanpa pinjaman dulu dan tanpa sharing saham dengan orang lain. Pokoknya ini yang newbie, yang baru buka, iya. yang memang modal dengkul gitu ya, Modal Bu. dengkul, nah Yang ini dari dia nol nih. banget nih Oke. mulainya Modal gitu. dengkul lagi yang lain di keluarga SIP, ya kan. Aduh, pengen punya usaha tapi nggak ada uang, Iya. ya kan. Ya, uang belanja juga pas-pasan. Mm-mm. Yang ada juga uang belanja yang nggak cukup buat Nggak belanja, misalnya cukup, dari iya. mana dong ini ya. Aduh, banyak sekarang keluarga SIP ya. Coba modal kita ada nama baik. Mm-mm. Apa maksudnya nama baik keluarga SIP? Ya, coba misalnya kita datang ke supplier, Iya. saya bantu jualkan, boleh nggak? Oke. Ya kan? Nanti saya kalau laku saya kembalikan. Iya. Misalnya nih contoh nih Ara, ini ada nih Ara. Mm-mm. Ya, ke Kobana Bakery. Iya. Jadi dia reseller di Kobana Bakery. Mm-mm. Ya, dia pesen roti gitu Ara, dia jual, terjual baru dia bayar. Ya Allah, itu benar-benar dengkul, itu yang namanya modal dengkul tuh. Udah terjual Karena baru saya dibayar. percaya dengan dia, dan dia pun nggak meleset gitu. Ini nama Bayo kan, barang habis, makanya saya bilang modal kita nama baik, Kepercayaan juga. kepercayaan ya, kepercayaan orang ke kita. Bener habis udah langsung. Iya. Misalnya jangan dulur-ulur duit orang kan. Iya. Nah, kan ada juga yang kayak gitu. Nah, besok nih kalau dia pesan ke saya dia minta 1.000, saya kasih pasti. Oke. Ya kalau ini masih ratusan, Mm-mm. ya kan, ratusan piece roti. Nah sekarang carilah orang-orang yang seperti itu gitu loh. Kalau memang kita nggak punya modal sama sekali, mungkin Iya. ada teman jualan donat, saya bawa dulu donatnya, boleh mau nggak? Boleh nggak? Nanti saya jual di arisan, saya jual ke tetangga. Karena emang nggak ada duit untuk buat beli donat ini dulu, untuk modal beli donat gitu kan. Dan kedua kita takut nanti nggak laku, nanti bukannya untung malah buntung. Iya, ya kan? mau dikemanain juga gitu Ya kan, ya udah Mm-mm. makan sendiri, berarti kita yang jajan jadinya gitu kan. Tapi nanti saya kalau yang tadi itu dia karena jualan itu laku terus katanya, dia nggak pernah dia yang makan gitu. Jadi dia seneng juga gitu. Jadi misalnya tadi jualan donat, saya bawa dulu boleh nggak? Atau jualan baju, saya bawa dulu boleh nggak? Kalau udah Banyak laku lah nanti baru sebenarnya dibayar. Ya, ini oke. gitu. Kalau kita mau pergi kayak kita tuh ke pasar misalnya, boleh nggak saya beli dulu satu misalnya kan, atau pokoknya nama baik lah Ra, ya kita menggadaikan nama baik kita. Nah, saya bawa dulu dasternya, boleh nggak Bu? Misalnya kita udah kenal nih, udah akrab misalnya, atau gimana, atau mau mulai baru, ini alamat saya tinggalnya di sini. Kalau Ibu tidak percaya, misalnya karena kita tuh udah butuh uang banget nih misalnya kan. Iya. Kita nggak ada cara lain, modal juga nggak ada, duit belanja pas-pasan misalnya. Saya bawa dulu dasternya Bu, atau spraynya Bu. Nanti kalau laku saya balikin uangnya gitu kan. Ambil untung selisih kita. Atau dropship. Oke, Ya, atau dropship. menjadi Reseller. ini arah Apa, kan Bu? banyak sekarang tuh TikTok, Instagram affiliate, Affiliate, ya, iya. Facebook affiliate, yang kayak begitu. Kita cuma modal nautin Link link orang di sosial media akun kita. kita. Ya kan, emang jadi semuanya itu emang mesti ada upaya kita, Iya. ya kan. Tetapi lihat-lihat gitu ya, khawatir kalau kayak begini ini orang habis hari mencari itu sih kok kan, penasaran kan, jadi malah habis waktu kita di sosial Iya. media khawatirnya gitu. Artinya butuh dikontrol juga Betul, gitu jangan ya, sampai Bu. nanti kita akhirnya justru malah Uncontrol. boncos ini kita apa tuh data, bukan data, apa namanya, paket kita. Paket kita habis malah nggak jadi untung tapi buntung gitu ya, Bu ya.
Nggak jadi Oke. untung, itu perlu dipikirkan. Iya. Tapi itu salah satu contoh gitu loh. Mm-mm. Ya mungkin kita cari dulu yang gratisan lah, wifi Iya. gratisan. Oke. Cari wifi gratisan lah kalau ini gitu. Oke, oke nih keluarga sip ya, udah dapat kita nih poin-poinnya. Yang pertama memaksimalkan potensi yang ada mungkin dengan pikiran kita, kemudian tenaga kita ya Bu. Yang kedua nama baik. Nah yang ketiga ini bisa dengan sosial media yang kita punya. Itu tanpa modal sama sekali dan harus tidak hutang-hutangan. Ada yang menarik ini Bu. Sistem pre-order. Mungkin kita belum punya modal nih. Nah, kita promo dulu nih mau beli mie pedas contohnya Iya, benar. di akun sosial media kita. Nanti yang mau dipesan baru kita bikinin kan begitu ya, Benar, Bu. saya lakukan dulu tuh. ah. Bahkan waktu pertama Igobana Bakery juga kayak gitu dulunya. Iya, Pre-order. pre-order. Ini kan juga artinya kita nggak harus nyiapin modal berapa Benar, gitu ya, Bu. Nah, benar. segmen terakhir nanti nih Bu, kita mohon nih berbagi sharing pengalaman ya keluarga sip ya dengan pre-order ini, karena kebanyakan sekarang orang-orang pada pre-order gitu Betul, dulu Bu. betul, Jadi betul. produknya belum ada sama Betul, sekali. betul. Ada yang bikin gelang manik-manik, Benar, itu ada teman Ara. Jadi di PO dulu baru bisa nanti. Banyak ya, Nah, banyak cara ternyata. Fashion ya juga Oke. ada. Nah, Kuliner, kita minta banyak. penjelasannya nih Oke. sama Ibu nanti nih, berbagi pengalaman pre-order di segmen terakhir kita, dan Ara Gimana masih menunggu. Tipsnya ya. Iya, Oke. tips and triknya Nah, ini untuk gitu ya. pre-order, oke. Oke, di segmen terakhir kita nanti keluarga sip, waktu kita terbatas, jadi Ara masih menunggu nih atensi dari teman-teman semuanya. Kita tunggu di 081222010159. Jangan kemana-mana keluarga sip, satu musik positif dari Vokarabi featuring Fatur, Suci Sekeping Hati, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita sudah di segmen terakhir spesial program Rompreneur kita, edisi hari ini di 30 April 2024. Gimana sih caranya buka usaha tanpa pinjaman atau hutang? Dan kita udah dapat point of view-nya ya keluarga Sip ya. Segmen pertama dan kedua dijelasin sama Bu Esi tadi. Yang pertama, kita memaksimalkan potensi yang ada. Akal, pikiran, anggota tubuh gitu ya Bu ya. Usaha kita, ikhtiar kita gitu. Dan yang kedua nama baik, kepercayaan orang-orang, relasi kita. Dan yang ketiga tadi memanfaatkan sosial media dan yang ada. Dan kita ini mohon penjelasan dari Bu Yesi ya keluarga sih, pre-order, karena Ara yakin sebagian dari kita nih memang sistemnya pre-order gitu. Dipromosiin dulu produknya, nggak di drop. Kemudian nanti kalau udah ada pesanan baru dibikinin, apakah kuliner gitu ya Bu. Kemudian jual baju, jilbab juga ada yang begitu. Nah, Ibu ini sebagai pelaku usaha yang pernah melakukan itu, tentu memiliki pengalaman ya Bu. Boleh dong Bu sharing ke kita tipsnya. Iya betul. Serunya kita berbisnis PO itu, kita pertama nggak ready stock Ara. Iya. Kita nggak harus ready gitu loh. Iya. Berarti kalau kita nggak harus ready stock, berarti kita kan nggak harus ngurusin. Iya betul. Iya. Kemudian kita juga nggak harus punya modal besar. Iya. Ya kan, kita bikinnya itu yang kedua kita bikinnya itu udah jelas gitu. Iya. Siapa yang akan belinya, apalagi kalau kita sistem pre-ordernya itu bayar di muka. Ada ya Bu. Iya kan, ada yang seperti itu. Iya. Dibayar dulu di muka, baru itu tanda jadinya gitu. Tanda Ini jadi. untuk orang-orang mungkin tidak saling mengenal satu sama lain. Ya kan, kayak brand-brand besar tuh, Iya. ya, contohnya yang kita sebut tadi Iya. ya kan, karena kita kan dia nggak kenal kita mungkin kenal dia, tapi dia kan nggak kenal kita. Gimana omongan kita mau dipegang, dia mau order dong, PO dong, nanti udah selesai dibikin, ternyata nggak jadi gitu. kan rugi dia. Antisipasi ya Bu, bayar di muka. Ini ya kan. Nah, teman bedanya kalau saya dulu ini aja arah nggak minta juga gitu loh. Kalau misalnya ini dia mau bayar DP dulu, oke, diterima. Nah, itu lebih memberikan keuntungan buat meringankan kita, ya kan? biaya produksi juga betul, gitu ya Bu. Dan kita jadi mengurangi beban modal kita. Iya kan? benar. Nah, ini caranya gimana tadi ya? Iya. Nah, yang pertama kita kan punya komunitas. Oke, Ya iya. kan, kita komunitas, entah itu komunitas teman SD Iya, benar. sampai teman kuliah, Kuliah ada, komunitas orang kampung kita, teman kompleks gitu ya Bu teman ya. komplek, teman alumni apa Iya. misalnya, atau teman-teman tiba-tiba aja kita ada di grup apa entah berantah. Iya, kan Bener rame udah sekarang banyak, gitu kan? ya, grup Di WhatsApp pokoknya ya. grup-grup itu banyak sekali yang kita ikutin kan. Nah, itu adalah modal.
Oke. Nah, jadi ingat kan tadi modal kan gak hanya uang kan? Benar sekali. Komunitas kita juga itu adalah Modal. Nambah nih satu keluarga sip ya, Hmm. modal kita Jadi, nah komunitas. itu kalau kita mau belajar lebih lanjut itu namanya kalau yang kayak begitu namanya database. Oke. Ya kan, database orang-orang yang kita kenal. Yang kita kenal dia mungkin nggak mengenal kita. Iya. Yang kita kenal dan dia mengenal kita juga. Nah, ini paling mudah nih untuk PO. Kita mengenal dia mengenal kita juga gitu. Akan lebih memudahkan kita untuk mengurangi resiko. Iya. Ya kan, mengurangi resiko. Nah, maksimalkanlah grup-grup ini dulu. Oke. Ya kan? Sebelum ya kita mau yang lebih besar. Iya. Ya, sebelum yang lebih besar. Contoh ya, keluarga sip. Jadi ada satu brand di Kota Padang ini, keluarga sip kuliner. Oke. Ya, kuliner. Jadi mau lebaran dia tulis arah besar-besar berbuah spanduk ya, PO untuk lebaran. Oke. Luar biasa nggak tuh? Iya. Ya. Cake. Ya, cake. Ya, jadi siapa yang mau ini PO dulu gitu. Jadi kan dia bisa memprediksi arah berapa bahan baku yang harus dia beli. Iya, dan Ya udah kan? pasti kejual gitu ya, Bu. Jadi PO dulu gitu. Caranya tadi kan ya udah sharing satu, orang-orang yang mengenal kita dan kita pun mengenal dia, ya akan mudah. Atau di sosial media kita. Nah, pengalaman pribadi saya di grup, ya kalau waktu di itu dulu sebelum di Jepang pun udah begitu sih sebenarnya. Yang pasti itu pertama itu ada sosial media. Iya. Jadi anggap keluarga sip sosial media kita itu adalah kolam kita, pasar kita gitu ya, Bu. market kita. Kolam kita, tempat kita mancing. Ya kan? Jadi perdayakan. Sosial media kita itu aset kita. Iya. Intangible asset. Aset yang tidak nampak. Aset yang beda bukan fake aset gitu loh. Jadi intangible aset yang nggak kelihatan gitu, tapi itu adalah aset besar. Iya. Jadi kebanyakan sampai saat ini itu saya PO misalnya buka PO atau berdiskon itu sekali jebret misalnya di sosial media itu langsung dapat ikannya. Iya, karena pasti kolomnya. Nah, kayak ya kolamnya gitu. Ketimbang nggak ada apa-apa gitu tiba-tiba diskon gitu, nggak masuk karena nggak dapat tangkapannya gitu loh ikannya. Iya, lebih gitu. ini ya, Bu, lebih apa maksudnya, lebih mempan yang sosial media. Okay. Nah, jadi benar keluarga sip, sosial media itu adalah aset kita yang perlu kita perjuangkan untuk dikelola. Nah, mulai sekarang janganlah lagi bikin status yang lebay-lebay. Lebih baik dimanfaatkan ya, Bu. Kenapa? Karena pasti orang punya alasan untuk like kita. Iya. Orang punya alasan untuk kalau di YouTube subscribe kita, benar nggak? Iya, orang benar. punya alasan untuk menjadikan kita teman dan sebagainya. Dan alasan itu pasti bagi dia adalah yang menguntungkan dia, memberi nilai bagi dia, gitu ya. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kalau nggak ada value-nya bagi dia, ngapain dia? Kita pun akan begitu. Iya, sama kepentingan ya, Bu. Kita pasti punya kepentingan untuk kita melek orang itu. Nah, jadilah yang orang seperti itu gitu. Oke. Ya, nah. Kemudian setelah kita juga tadi kembali lagi yang tadi ke arah jadi orang jujur. Orang udah PO, udah bayar, bikin dong yang sesuai dengan perjanjian kita. Jangan sampai misalnya orang udah PO tadi barang nggak jadi dan nggak sesuai juga dengan kualitas yang dijanjikan. Iya. Nggak percaya jadinya kan, orang nggak percaya gitu. Jadi keluarga sip salah satu yang memudahkan kita tuh betul ya, pre-order. Banyak sekali keuntungannya pre-order ini. Kita nggak perlu menumpuk modal yang besar, nggak menumpuk barang atau persediaan atau bahan baku yang banyak, ya kan. Kemudian kemudahannya lagi penjualan kita tuh hampir dipastikan tuh udah pasti gitu. Udah pasti kejual, nggak mikir ini produk nggak kejual gitu. Ini nanti aduh sisanya nanti gimana gitu ya, nanti gimana. Nah, itu membantu kita untuk itu tadi ya, meringankan beban kita, meminimalkan resiko juga keluarga sip. Iya. Ya, jadi resiko barang nggak laku itu akan bisa lebih diminimalisir kalau dengan sistem PO. Tetapi mungkin ya dengan sistem PO ini kelemahannya juga ada gitu ya. Jangkauan kita mungkin nggak terlalu luas gitu ya. Ketimbang mungkin kita jualan secara maksudnya ya PO mungkin terbatas gitu secara keseluruhan gitu ya. Ketimbang orang mungkin karena kan ada juga orang yang mendadak kepengen gitu loh. Ya, tiba-tiba orang mendadak aja mau gitu barang kita, jadi saya harus ready gitu, stock. Nanti mungkin tapi jangan khawatir keluarga sip. Pada level-level berikutnya nanti kita kayak kemarin tuh saya akhirnya kelelahan juga rara sisi PO.
Apalagi kalau barang kita beragam. Mm-mm. Ini PO yang ini PO yang ini, kenapa? Ya udah akhirnya sekarang ya udah kita ready gitu. Mm-mm. Seperti itu. Ada plus minusnya ya, Nah, Bu. ada plus minusnya. Jadi usahakan nanti mungkin PO itu nggak begitu seterusnya gitu. Mm-mm. Ya nanti kalau bisa kan ini ya continuous improvement, improve terus gitu, meningkat terus gitu. Mungkin awal-awalnya ya kita sistemnya PO, Mm-mm. lama-lama udah ready barangnya. Karena kebanyakan konsumen juga seneng ke ready. Iya. Sama juga kalau kita beli ya. Contoh nih ya, teman-teman tuh yang suka beli apa tuh namanya, kotak-kotak bento untuk makan yang warna-warni itu ya tadinya nggak minat beli, tapi karena ngelihat barang-barangnya kan warnanya bagus-bagus, lucu tumbler gitu ya. misalnya kan ya, botol minum atau apa, Iya. kita beli. Sama Ada. dengan kayak gitu. Mm-mm. Yang tadi kita nggak ada rencana beli gitu kan, akhirnya kebeli ini karena barangnya udah ready. Ya sebenarnya yang paling bagus itu adalah barang ready, tapi nggak apa-apa gitu, semua proses kita jalanin. Iya. Ya karena nggak mungkin kita tiba-tiba muncul sesuai kenyataan gitu yang ideal. Iya. Semua pasti ada tambal sulamnya. Iya, benar. Ya, nanti kalau kita ketemu yang perlu kita sulam ya kita sulam, perlu yang kita tambal kita Kita tambal, tambal. lubang kita tutupi lubangnya, kita perbaiki, pasti akan ketemu dengan hal-hal seperti itu. Jangan khawatir, semuanya orang yang terhebat dalam bisnis pun pasti akan menemukannya. Kata si pemilik ownernya Facebook, siapa namanya, Mark Zuckerberg. Iya. itu apa dia bilang, kamu kan cuma lihat sekarang saya bikin Facebook kan katanya, Mm-mm. tapi kamu nggak tahu apa yang pernah saya bikin sebelum Facebook, dan itu gagal semua. Iya. Gitu ya, yang berhasilnya ya yang Facebook, dan orang taunya hanya Facebook. Artinya Karena dia juga pernah jatuh bangun dulu, nggak tahu gitu, dan dia melalui proses itu yang membuat dia jadi kuat gitu, itu membuat dia menjadi tetap bertahan karena dia mau mencoba lagi. artinya harus menikmati proses ya, Bu. Menikmati prosesnya. Ya kan. Oke, nah keluarga sip gitu ya, harus menikmati proses, ada plus Iya. minus semuanya kok. Betul, Gitu. jadi nggak ada yang ideal semuanya. Terus kemudian kadang-kadang nggak ada yang sesuai dengan ekspektasi kita aja. Benar. Ya, kita akan terjatuh itu pasti, ya kan. Bahkan Ara pernah lihat, keluarga sih pernah lihat kan ya, burung elang yang sedang terbang tinggi. Pernah nggak? Pasti pernah. Iya. Minimal di YouTube lah kalau Iya, nggak di TV ya. Atau dibayangin bisa Iya, atau nanti, dibayangin Bu. boleh kan ya, dia sedang menukik ke atas ya. Baratnya begini lagi menukik ke atas. Kita mungkin membayangkan, dia naik terus ya. Tahu nggak keluarga sip? Dia untuk mendapatkan sesuatu value makanannya, dia harus turun ke bawah, harus jatuh dulu. Iya, Betul tidak? betul. Burung elang kan ngambil air, bukan ngambil air, apa? Ngambil ikan. Ikan dia harus jatuh. Mungkin kita anggap dia jatuh, kita nggak tahu nih. Iya. Kok tiba-tiba jatuh ya Menukik elangnya gitu ya? ke Atau bawah apa, gitu. apa sayapnya patah atau gimana ya? Atau mungkin dia nggak tahu nih, atau jangan-jangan ada yang nembak ya. Yang kita pikirkan, pasti kita berpikirnya dia jatuh. Iya. Ya kan? Padahal dengan jatuh, betul dia jatuh, dia turun, tapi turun dia untuk Mengambil ya, sesuatu. mengambil sesuatu dan kemudian terbang lagi. Nah itu yang harus kita nikmati prosesnya itu. Dan elang prosesnya begitu kalau untuk mendapatkan makanan. Kalau dia nggak jatuh, kalau dia nggak turun ya dia nggak akan dapat makanan. Nggak ada makanan di angin, di atas di gitu, atas Bu. nggak ada. Dia harus Oke. jatuh dulu supaya dapat makanan. Nah begitulah kira-kira analoginya keluarga sip. Iya. Ya, jadi jangan membayangkan enaknya aja gitu ya, jangan membayangkan hanya kelebihannya saja. Nikmati prosesnya, jalani prosesnya, nikmati hasilnya. Oke. Itu dia. Nah, Ya, nikmati sekali lagi, nikmati nikmati jalani prosesnya, prosesnya. nikmati hasilnya. Oke, keluarga sip, waktu yang memisahkan kita nih Iya. masih banyak sebenarnya ya. Cuma waktu yang memisahkan kita keluarga sip, insya Allah kita bakal hadir lagi di hari dan jam yang sama ya, Bu. Insyaallah. Ara Altafodisa bersama Ibu Yesi di sini. Mohon maaf undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen Pekan depan. di episode Insyaallah. berikutnya. Mohon maaf atas semua kesalahan kata. Kita pamit undur diri ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.